Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailatul Istiqomah dari kelas PAI 6C, yaitu saya akan membahas mengenai hakikat manusia. Di antaranya, yaitu yang pertama hakikat manusia sebagai al-insan, yang kedua hakikat manusia sebagai al-bashar, dan yang ketiga adalah hakikat manusia sebagai an-nas. Yang pertama yaitu mengenai hakikat manusia sebagai an-nas. Sebagai an-nas, hakikat manusia sebagai an-nas yaitu manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, atau manusia itu saling berketergantungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, di mana manusia itu sejak lahir hingga mati itu tidak pernah lepas dari manusia yang lain. Yang kedua yaitu hakikat manusia sebagai al-bashar. Hakikat manusia sebagai al-bashar yaitu manusia itu merupakan makhluk biologis, yang mana seperti halnya manusia pada umumnya, di mana manusia itu memiliki kebutuhan yaitu makan, minum, melanjutkan keturunan, bernafas, dan melakukan perjalanan. Yang selanjutnya yaitu hakikat manusia sebagai al-insan. Al-insan ini merupakan dalam Al-Quran merupakan makhluk yang sempurna, di mana makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya, yang mana al-insan ini merupakan hakikat manusia yang memiliki potensi dan spiritual, di mana manusia ini merupakan manusia yang unggul di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, karena manusia ini memiliki oleh Allah diberikan akal untuk berpikir dan menalar. Hakikat manusia sebagai an-nas atau makhluk sosial dikaitkan dengan keadaan saat ini, yaitu merebaknya virus corona, yaitu dari pemerintah diadakan kebijakan untuk mengisolasi diri, di mana menghindari adanya kerumunan atau perkumpulan agar mencegah adanya penyebaran virus corona yang semakin banyak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga diri kita dan orang lain, atau melindungi diri kita dan orang lain agar penyebaran virus tersebut tidak semakin bertambah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk menjaga agar virus tersebut tidak menyebar semakin meluas. Yang kedua yaitu hakikat manusia sebagai al-bashar dikaitkan dengan keadaan saat ini, yaitu al-bashar yaitu sebagai makhluk biologis, yang mana makhluk biologis ini yaitu berkaitan dengan makan, minum, bernafas, dan lain sebagainya. Dikaitkan dengan keadaan saat ini, yaitu kita menyadari bahwa antara satu dengan yang lain itu sama, yaitu dengan adanya wabah ini kita jadi sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita, yang mana kita harus bertanggung jawab terhadap kesehatan tubuh kita, karena apabila kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, maka kita bisa tertular dengan virus COVID-19 tersebut.
Oleh karenanya, kita harus selalu ikhtiar, berusaha untuk tetap menjaga pola makan, minum, tidur, dan tetap selalu ikhtiar dengan cara berolahraga secara rutin untuk menjaga stamina tubuh kita agar daya imun tubuh kita semakin meningkat dan tidak menurun. Karena selain itu, tubuh kita ini merupakan aset bagi kita untuk sebagai bentuk perantara kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Maka kita harus senantiasa selalu menjaga tubuh kita agar tetap bugar maupun tetap sehat dan fit. Oleh karenanya, kita harus selalu menjaga pola makan dan tetap berolahraga dengan teratur. Selain makan dan minum dan olahraga yang teratur, kita juga senantiasa harus selalu ikhtiar dengan berdoa, memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari wabah virus tersebut. Dan kita tidak boleh takut dengan adanya virus tersebut. Bagaimanapun adanya virus tersebut merupakan atas izin Allah. Oleh karenanya, kita harus senantiasa selalu takut kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar dapat terhindar dari virus tersebut. Yang selanjutnya yaitu hakikat manusia sebagai insan al-insan, yaitu manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi ilmu, yang bisa berpikir dan bernalar, serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang hak dan mana yang batil. Apabila dikaitkan dengan keadaan saat ini, yaitu mengenai virus corona tersebut, yaitu di mana manusia itu kita manusia itu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai contoh, di negara Cina, tepatnya kota Wuhan, warga masyarakat mereka kebanyakan mengonsumsi hewan-hewan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi. Di antaranya seperti kelelawar, ular, katak, yang mana di dalam Al-Quran itu sudah difirmankan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah bahwa hewan-hewan tersebut itu tidak boleh dikonsumsi karena hewan tersebut tidak boleh dianjurkan dimakan oleh manusia. Dikarenakan warga masyarakat di sana tidak tahu akan akibat dari mengonsumsi tersebut dan tidak pernah menghentikan untuk mengonsumsi makanan tersebut oleh Allah. Karena Allah murka, maka Allah menurunkan virus corona tersebut. Namun dengan adanya hal ini, kita sebagai manusia yang tahu atau paham akan tahu dan paham akan larangan dari Allah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, yaitu maka kita harus senantiasa tidak boleh abai dengan larangan-larangan dan perintah-perintah yang Allah perintahkan di dalam ayat Al-Quran. Oleh karenanya, kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut dibaliknya ada hikmah. Sedangkan apa yang dilarang oleh Allah itu dibaliknya pasti ada pesan-pesan yang menjadikan kita
tahu akan pesan-pesan tersebut dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Oleh sebab itu, peranan al-insan ini terkait dengan wabah tersebut dapat menjadikan kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan senantiasa kita selalu dapat menjaga diri dan menjauhi diri dari segala hal yang mudarat bagi diri kita maupun orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.